Hai sobat belajar, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian tetap bersemangat ya. Hari ini bersama Kak Zahroh, kita akan belajar mengenai trigonometri. Sebenarnya apa sih manfaat dari trigonometri? Jadi trigonometri itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal dalam hidup ini yang memanfaatkan trigonometri dan dapat kita temui di sekitar kita. Sebelum membahas lebih jauh tentang trigonometri ini, kalian pernah dengar nggak istilah mengukur bumi dengan bayangan? Oke, jadi gimana sih konsep dari mengukur bumi dengan bayangan ini? Perhatikan baik-baik yang berikut ini ya. Di zaman kita yang serba canggih ini, menemukan informasi tentang panjang garis keliling bumi sangatlah mudah, sangat mudah. Dengan teknologi satelit yang mampu mengukur jarak bumi dengan akurat, kita sudah mengetahui dengan pasti bahwa keliling bumi adalah sekitar 40.075 km. Namun, tahukah kamu bahwa sekitar 2000 tahun yang lalu, ketika peralatan yang digunakan masih sangat sederhana, seorang matematikawan sudah mampu memperkirakan angka yang hampir sama dengan hanya mengandalkan pengamatan sederhana terhadap bayangan dan sudut matahari. Dialah Eratosthenes, seorang matematikawan dan astronom Yunani dari kota Alexandria, yang membuat penemuan luar biasa ini. Suatu hari, Eratosthenes mendengar kabar yang menarik dari kota Shen, sekarang dikenal dengan nama Aswan, Mesir. Di sana, tepat pada pukul 12 siang, sinar matahari jatuh tegak lurus, tidak ada bayangan yang terbentuk, yang berarti sinar matahari datang dari atas kepala. Hal yang menarik adalah di kota Alexandria yang terletak lebih jauh ke utara, pada waktu yang sama, bayangan masih terlihat jelas pada objek yang tegak. Ini menarik perhatian Eratosthenes karena perbedaan ini hanya bisa dijelaskan dengan asumsi bahwa bumi berbentuk bulat, bukan datar. Dengan menggunakan prinsip yang sudah dipahami oleh para filsuf besar seperti Pythagoras dan Aristoteles bahwa bumi itu bulat, Eratosthenes mulai merancang eksperimennya. Dia menghitung bahwa sudut perbedaan bayangan dari kota Alexandria dan Shen adalah sekitar 7,2 derajat. Angka ini sangat penting karena sudut tersebut menunjukkan seberapa jauh kedua kota tersebut terpisah jika kita menganggap pusat bumi sebagai acuannya. Eratosthenes kemudian menyewa seseorang untuk mengukur jarak antara Alexandria dan Shen. Setelah dilakukan pengukuran, ditemukan bahwa jarak antara dua kota tersebut adalah sekitar 800 km. Dengan data yang sudah terkumpul, yakni perbedaan sudut bayangan 7,2 derajat dan jarak antar kota adalah 800 km, Eratosthenes mulai berpikir bagaimana cara menghitung keliling bumi. Dia tahu bahwa jika 7,2 derajat mewakili jarak antara kedua kota, maka 360 derajat atau seluruh keliling lingkaran pasti berbanding lurus dengan keliling bumi. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, Eratosthenes membuat rumus sederhana untuk menghitung keliling bumi, di mana X adalah keliling bumi yang ingin dicari. Dengan perhitungan matematis yang sederhana namun cerdik, dia menemukan bahwa keliling bumi adalah 40.000 km. Hasil perhitungan Eratosthenes ini sangat mengejutkan, karena hampir tidak ada perbedaan signifikan dengan pengukuran keliling bumi yang dilakukan dengan teknologi satelit saat ini.
Menggunakan teknologi canggih, kita sekarang tahu bahwa keliling bumi sebenarnya adalah 40.075 km, yang hanya sedikit lebih besar daripada hasil yang ditemukan oleh Eratosthenes. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi saat itu sangat terbatas, dengan kecerdasan dan imajinasi, manusia sudah bisa membuat perhitungan yang akurat tentang ukuran bumi. Eratosthenes menggunakan pengamatan sederhana terhadap sudut bayangan dan prinsip perbandingan, dan berhasil menemukan hasil yang hampir identik dengan pengukuran modern. Ini membuktikan bahwa wawasan dan imajinasi manusia tidak terbatas oleh teknologi, dan bahwa pengetahuan bisa diperoleh dengan cara yang luar biasa, bahkan dalam keterbatasan. Lalu bagaimana dengan kita? Di zaman yang penuh dengan teknologi canggih dan perangkat super canggih, apakah kita masih menggunakan imajinasi dan kreativitas kita dengan maksimal? Apakah kita dengan segala kemudahan yang ada dapat menghasilkan penemuan yang mengguncang dunia seperti yang dilakukan oleh Eratosthenes? Keterbatasan pada masa lalu tidak menghalangi penemuan besar. Begitu juga dengan kita. Keterbatasan apapun yang kita hadapi saat ini tidak seharusnya menghalangi kemampuan kita untuk berinovasi dan mencapai hal-hal yang luar biasa. Eratosthenes telah menunjukkan bahwa pengetahuan dan penemuan besar seringkali dimulai dengan pengamatan sederhana dan pemikiran yang mendalam. Apa yang kita lakukan dengan teknologi saat ini, bagaimana kita memanfaatkannya, dan apa yang akan kita temukan di masa depan, mungkin bergantung bagaimana kita menggunakan imajinasi dan pengetahuan kita hari ini.